Kembali lagi di Popeta, podcast Libelta, tempat ngobrol seru dan penuh makna karena warga Libelta juga punya cerita. Halo semuanya, aku Farah Berita Bagur yang akan menemani kalian ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau akan membagikan tentang cerita-cerita seru dan pengalaman seru serta cerita inspiratif untuk para warga Libelta. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut ini dia Kak Rizka. Halo semuanya. Halo Kak Rizka. Apa kabar nih Kak Rizka? Oke, untuk hari ini kabarku cukup baik ya, walaupun di tengah huru-hara banyaknya tugas kelas 12 ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain belum kenal banget sama Kak Rizka, jadi bisa kita silakan Kak Rizka untuk mengenalkan dirinya. Oke, halo teman-teman, mungkin aku akan kenalkan namaku lagi. Namaku Friska Manulidya, yang teman-temanku yang lain kerap menyapaku dengan Friska. Saat ini aku menduduki bangku kelas 12 atau kelas 3 SMA di SMA Negeri 15 Kabupaten Tangerang. Dan pada hari ini mungkin saya membawa gelar yang penuh dengan tanggung jawab, yaitu Duta Anak Persahabatan Kabupaten Tangerang tahun 2020. Halo semuanya. Keren banget. Kak Rizka, aku boleh kali nanya-nanya seputar Duta Anak? Boleh dong. Oke, aku mau nanya ya Kak, waktu kakak kepilih pertama kali jadi Duta Anak, itu tuh gimana sih perasaan kakak saat wow aku mau pilih nih jadi Duta Anak? Nah itu gimana tuh? Oke, yang pasti bisa kita mengikuti sebuah kompetisi, pastinya ada rasa senang, terharu jika kita berhasil. Fun fact, aku akan cerita, aku mendapatkan selempang ini, gelar ini itu membutuhkan 2 kali percobaan, yang dimana aku pernah mencoba pertama kalinya itu di tahun 2023. Aku mendaftar Duta Anak Kabupaten Tangerang. Pada saat itu aku masih sangat awam dengan apa yang namanya anak, duta anak. Itu aku sangat benar-benar yang awam, kayak apa ya, tapi ada rasa hati untuk kayak gak apa-apa mencoba untuk belajar, kita bisa berproses. Dan pada tahun 2023 alhamdulillahnya aku mendapatkan atau masuk ke dalam 10 besar dengan nominasi Best Presentation, yang dimana menurutku itu suatu kebanggaan, karena pada saat itu aku sama sekali belum mengetahui banyak hal tentang dunia anak, forum anak, duta anak, dan lain semacamnya. Tapi karena aku pun setelah mengikuti itu gak ada rasa menyerah, dan ada rasa ingin mencoba lagi, maka aku mencobalah di tahun 2024. Aku mencoba lagi dengan sudah cukup matang persiapannya, dari memahami semua materi dan beberapa pemahaman yang lainnya mengenai anak. Dan alhamdulillah aku mendapatkan Duta Anak kategori Persahabatan Kabupaten Tangerang di tahun 2020. Keren banget. Tadi kan aku sempat dengar kalau misalnya kakak tuh udah sempat coba di tahun 2023 tapi gagal tuh. Nah, itu tuh kan pasti rasanya campur aduk banget kan Kak. Nah, gimana sih cara kakak ngebangun semangat kakak itu lagi buat kayak aku pasti bisa nih di tahun berikutnya? Oke, mungkin bisa aku mencoba, aku mempunyai persentase bahwa aku akan berhasil itu lumayan besar. Tapi sisanya itu aku selipkan untuk ruang kecewa kalaupun nantinya aku gagal. Jadi aku sudah mempersiapkan itu semua, dan aku pun menyadari bahwa di saat pertama kali mencoba itu aku benar-benar belum cukup bekalku untuk nantinya aku menekan ini, karena sebuah duta atau gelar yang saat ini ada di pundak aku itu bukan semata-mata hanya gelar, tapi penuh tanggung jawab, yang dimana kita sebagai duta anak pun harus menjadi jembatan juga untuk anak-anak dengan pemerintah. Jadi aku kenapa nggak terlalu banyak larut kecewa, karena aku pun sadar aku tuh belum matang persiapannya. Makanya aku bangun semangat aku lagi untuk mencoba lagi dengan persiapan yang lebih baik dan lebih matang. Karena pun aku juga memegang prinsip
lebih baik nangis karena gagal daripada nangis karena nggak mencoba. Makanya itu aku hanya sedikit rasa kecewa, tapi aku langsung coba lagi. Oh gitu, itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya juga sih. Kalau aku juga, setelah aku dengar ternyata, oh gini. Iya betul betul. Oke. Kalau dari semua program atau kegiatan di Duta Anak, boleh nggak sih kamu kasih contoh satu program yang menurut kakak itu bisa ngebangun partisipasi para anak-anak buat ikutan sama Duta Anak? Oke, untuk partisipasi, karena di Duta aku ini kita menjalankan dua program, yaitu yang pertama One Day with Fakta, kolaborasi dengan Duta Anak, dan juga 5 digit literasi maksimal pada digitalisasi. Untuk One Day with Fakta ini sebuah program yang dimana kita menjalankannya, kita kunjungan ke sebuah yayasan panti asuhan, yang dimana kita sehari bermain bersama anak-anak yang ada di yayasan tersebut. Kita belajar bareng, main bareng, karena One Day with Fakta ini kita jalankan pada saat bulan puasa. Jadi kita pun berbagi sedikit rezeki kita dan juga dari teman-teman yang ada, karena kita open donasi juga. Jadi kita benar-benar membagikan kebahagiaan kita juga kepada anak-anak yang ada di panti. Lalu 5 digit ini merupakan program yang dimana kita goes to school. Jadi kita goes to school yang dimana mensosialisasikan bahwa bagaimana cara penggunaan gadget yang baik dan benar. Karena kan kita hidup sekarang di zaman yang serba digitalisasi, tapi masih banyak anak-anak yang belum atau masih buta arah tentang penggunaan gadget. Daripada mereka nantinya akan salah arah, makanya kita mulai sosialisasikan sejak ini. Jadi kayak gimana kita nggak boleh membuka suatu hal yang itu tidak pantas untuk kita. Dan kalau program rutinnya atau tahunannya, di mana ada namanya Suara Anak Indonesia. Ini program dari kementerian, dari Forum Anak Nasional juga, untuk mengumpulkan semua aspirasi anak-anak. Nah, menurutku program inilah yang dimana bisa mengumpulkan seluruh partisipasi anak-anak yang ada, khususnya ada di Kabupaten Tangerang. Karena kemarin di tahun ini 2025 Suara Anak Indonesia tingkat Kabupaten Tangerang 2025, kita berhasil mengumpulkan perwakilan dari 29 kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang. Dari situlah kita mengetahui, oh ada suatu isu ini yang ada di kecamatan tersebut. Jadi kayak bagaimana cara kita menangani dan bagaimana cara kita menyampaikan kepada pemerintah, karena hasil dari Suara Anak Indonesia ini nantinya akan disampaikan ke hadapan Pak Bupati langsung. Kemarin pada saat Hari Anak Nasional kita bacakan di depan Pak Bupati Tangerang, Wakil Tangerang, dan juga Kepala Dinas dan serta OPD Federal. Keren banget ya Kak, ternyata Duta Anak itu dalamnya tuh benar-benar luas banget. Betul. Relasinya tuh benar-benar banyak banget. Nah, kalau menurut Kakak nih, Duta Anak itu kan bukan cuma prestasi, tapi juga bisa jadi inspirasi kan. Iya. Nah, gimana sih caranya Kakak tuh bisa bertemu hati sama teman-teman Kakak? Dan kalau waktu kegiatan fakta itu kan pasti lebih banyak ya Kak daripada waktu bermain. Nah itu tuh gimana sih cara Kakak tuh ngebantu itu semua gitu? Karena kan pastinya, aduh belum bisa ini nih tapi belum bisa main gitu. Oke, mungkin gimana cara aku rendah hati dan segala macamnya, karena memang kita semua menanamkan di dalam hati kita itu bukan kayak dolar gue duta, aku duta segala macam, tapi yang dimana sebenarnya gelar yang selempangkan di pundak ini itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar, yang dimana gimana sih cara kita agar suara anak itu tersampaikan. Itu adalah suatu tanggung jawab yang menurutku nggak bisa buat main-main. Jadi kayak gak ada sih kepikiran untuk kayak menyembuhkan diri segala macam. Mungkin lebih ke branding atau personal branding kayak di media sosial ataupun di real life-nya. Gimana cara kita, yang namanya duta itu kan istilahnya adalah role model, dan Duta Anak ini merupakan role model atau agent of change untuk anak-anak di Kabupaten Tangerang. Duta Anak juga itu biasa kita sebut adalah perwakilan dari anak-anak yang ada di Kabupaten Tangerang. Jadi sebisa mungkin benar-benar
menjalankan ini semua menggunakan hati yang ikhlas dan hati yang luas sih. Dan juga untuk masalah membagi waktu antara kegiatan kita dan juga main, aku pun sebenarnya jarang juga untuk main, dan kalaupun ada waktu kosong aku lebih memilih istirahat karena selama menjabat pun cukup padat juga kegiatan duta anak ataupun forum anak. Kita biasa lebih ke school, keliling sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang untuk mensosialisasikan beberapa hak mereka yang mungkin anak-anak di Kabupaten Tangerang ini masih minim yang tahu. Jadi ya sebisa mungkin kalau ada waktu kosong lebih dipakai untuk istirahat sih. Jadi tapi pasti ada rasa ingin main dan refreshing ya istilahnya. Itu akan ada waktu yang kayak kalau emang ini waktu aku untuk refreshing, aku akan refreshing entah itu apa namanya self reward ya, kalau bahasanya self reward, entah itu membeli hal yang kita suka, itu kan udah termasuk self reward. Kalau bahasa anak sekarang tuh bertahan hidup ya. Iya kayak gitu ya. Jadi kakak tetap bisa kebagi waktu kakak antara istirahat, kegiatan di luar, atau main juga saya. Nah, aku mau nanya juga nih kak, pasti kan setiap event yang kita jalani itu tuh pasti kan, wah ini nih inspirasi gue banget buat gue ngejalanin kegiatan ini, gitu, masuk ke forum ini. Nah, kalau buat kakak sendiri, ada nggak sih orang yang menjadi inspirasi dan panutan kakak tuh buat jadi duta anak? Oke, ada. Pertama itu ada dari kawan SMP yang dimana dia salah satu orang di SMP ku yang pertama kali menjadi forum anak dan juga duta anak Kabupaten Tangerang. Terlebih itu juara 3 duta anak Kabupaten Tangerang. Di situ apa ya? Membuat diri aku tuh terbangun untuk kayaknya aku pengen nyoba. Tapi hasil yang aku coba pertama di 2023 itu aku hanya masuk 10 besar. Tapi dari situ setelah mengikuti duta anak di 2023 dan aku tergabung pada kepengurusan forum anak Kabupaten Tangerang, aku juga mengenal salah satu orang dia merupakan role model aku juga di forum anak ataupun di kegiatan luar. Dia itu juara 1 duta anak Kabupaten Tangerang 2023. Beliau juga yang apa ya, memberi motivasi aku untuk gak apa-apa, coba lagi selagi masih bisa, kenapa enggak. Jadi kayak mungkin aku akan berterima kasih kepada dua orang ini, Kak Ara yang sekarang lagi mau menempuh pendidikan di Bandung, semangat Kak Ara, dan juga Kak Griselda yang sekarang lagi menempuh pendidikan juga di Semarang. Gitu sih. Banyak juga ya kak role modelnya ini. Iya. Mungkin untuk duta baru kakak yang jadi role model mereka. Amin. Dengan jelas nih kak, kemarin kan minggu lalu ya kakak itu pelepasan jabatan. Iya. Nah, gimana sih kak rasanya waktu kakak melihat tahun kemarin tuh ini gue tapi sekarang diganti itu gimana? Oke. Aduh, terharu ya. Sekarang terharu nih saya kalau masih ngomongin pernah jabatan ya. Jujur pas di acara itu aku yang paling cengeng teman-teman, karena kayak apa ya, karena aku pun merasa sendiri benar-benar apa ya, mendapatkan tahun jawab ini tuh bukan percobaan sekali, aku bilang lagi, dan hasil dari percobaan kedua kali, yang dimana banyak banget hal-hal yang udah dilewatin, gimana senangnya dan gimana rasanya sakit, sedih di saat mendengar ternyata masih banyak suara-suara anak yang belum terdengar dan masih banyak pelanggaran hak anak di lingkungan sekitar. Jadi itu bikin yang memorable banget untuk aku sebagai duta anak Kabupaten Tangerang 2024. Jadi pas kemarin seremoni mereka dilantik yang 2025, aku pun di situ berharap juga semoga mereka tidak hanya memamerkan gelar jabatan mereka, tapi juga mereka bisa bertanggung jawab, bisa memegang komitmen penuh terhadap tanggung jawab mereka, tugas-tugas mereka sebagai duta anak Kabupaten Tangerang 2025. Ya intinya pastinya terharu kayak wah ternyata udah selesai, karena fun fact aku ini masa jabatannya 1 tahun lebih karena ada beberapa kendala, jadinya pemilihan duta anak 2025
jabatan aku tuh agak lebih panjang lagi. Jadi kayak ngerasa kayak wah agak berat sih, cuman ya kalau Jadi pasti sedih banget ya kak, karena kayak setahun lebih gue ada di ini, tapi sekarang harus melepas semuanya. Betul. Dan jadi belajar buat ada di selanjutnya. Nah, aku mau nanya juga nih, pelajaran apa sih yang paling bisa kakak petik dari forum anak? pelajaran yang bisa dipetik dari forum anak atau pembuka anak ya. Pelajarannya adalah gimana cara kita bisa mendengar semua aspirasi dari anak-anak Kabupaten Tangerang, karena Kabupaten Tangerang ini sangat luas, ada 29 kecamatan, dan fair kita adalah masih belum ada beberapa kecamatan yang belum ada perwakilannya, entah itu di forum anak atau di anak. Jadi itu adalah PR terbesar untuk kita mencakup semua kecamatan agar aspirasi mereka itu terdengar. Dan pelajaran yang bisa aku ambil adalah gimana pengalamannya yang banyak, relasi yang luas, itu benar-benar suatu pelajaran yang bisa aku ambil, yang saat ini menjadi suatu kebanggaan juga. Dan di forum anak aku itu belum lepas jabatan, jadi karena di forum anak itu 3 tahun aku dari 2023 jadi 2023, dan aku akan bisa dari 2026. Aduh sedih ya. Sedih banget ya kak. Aku aja tuh yang mendengarnya tuh pasti kayak ngerasa sedih banget, apalagi kan kita bisa sama teman-teman kita dan kita melanjutin pendidikan kita yang lain-lainnya juga kan, pasti kan kayak kalau apalagi kalau kelas 12 nih, pasti tugas tuh makin numpuk dan harus ngejar deh pokoknya. Kalau misalnya aku minta kakak untuk nyampein pesan dan kesan untuk para duta-duta baru, boleh nggak kak? Boleh banget. Semangat terus kan, Agak juga ya pada dari aku, teman-teman semuanya yang saat ini memegang sebuah amanah besar yang dimana menjadi role model dan perwakilan untuk anak-anak di Kabupaten Tangerang. Intinya kalian tetap semangat terus, tetaplah menjadi inspirasi untuk anak-anak di Kabupaten Tangerang, tetap rendah hati, tetap berkomitmen penuh bahwa kalian memiliki tanggung jawab yang besar, dan intinya tetaplah berjuang untuk menyuarakan hak-hak anak. terima kasih ya Rizka. Itu mungkin kalau misalnya mereka menonton video podcast kita kali ini, pasti mereka juga terharu dan pasti bangga banget sama Rizka. Nah, oke teman-teman semuanya, aku Clara Novalita Banggut izin pamit undur diri. Nah, semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mengambil inspirasi dari pengalaman, cerita-cerita seru dari Kak Rizka. Baik, sampai jumpa di Popeta